Allah cinta pada orang berzikir. Allah cinta pada orang berfikir. Allah cinta pada orang yang taat. Allah cinta pada orang bertaubat. Allah cinta pada orang yang jujur. Allah cinta pada orang bersyukur. Allah cinta pada orang dermawan. Allah cinta pada orang yang sabar. Hidup di dunia hanyalah sebentar. Setiap berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yahdihi fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka dakwah ini untuk mencari ilmu, serta kita bisa bersilaturahim, bertatap muka di tempat yang mulia ini dalam keadaan aman fi amaliyah, sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap derap langkah kita membuahkan pahala bagi kita semua, serta bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Di awal pengajian ini, mari kita sama-sama menata niat, menguatkan niat dan melandasi langkah kita dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini pun mari sama-sama hadirkan hati dan pikiran untuk mencari ilmu, serta sekembalinya dari majelis ini senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dibawa pulang. Tema hari ini adalah benarkah yang baik hanya untuk yang baik dan pasangan yang tidak baik hanya untuk pasangan yang tidak baik. Dari tema ini Allah telah menurunkan surat An-Nur ayat 26. Surat ini diturunkan karena untuk menunjukkan kesucian dari Aisyah, yaitu adalah istri dari Nabi kita Muhammad SAW, dan Safwan bin Al-Mu'athir dari segala tuduhan yang ditunjukkan kepada mereka. Astagfirullahaladzim. Tuduhan dari orang-orang Yahudi ini yaitu bermula dari suatu ketika dalam suatu perjalanan kembali dari ekspedisi penaklukan Bani Mustaqlik, Aisyah tidak sengaja terpisah dari rombongan Nabi Muhammad SAW hanya untuk mencari kalungnya yang hilang. Di tengah pencarian Aisyah bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Safwan, dan dia juga terpisah dari rombongannya. Suatu ketika, di saat mereka sedang berdua, ada salah satu umat Yahudi yang melihat mereka berduaan. Disitulah mulai munculnya fitnah dari orang Yahudi tersebut bahwa Aisyah dan Safwan telah melakukan hal yang tidak pantas. Astagfirullahaladzim. Safwan yang juga tertinggal dari rombongannya itu karena ada suatu keperluan. Kemudian Aisyah disuruh naik ke atas unta oleh Safwan untuk menyusul rombongan Nabi Muhammad SAW. Namun di saat perjalanan ingin menyusul
rombongan Nabi. Ternyata mereka berdua tidak menemukan rombongan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk segera menuju ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Peristiwa ini akhirnya menjadi fitnah di kalangan umat muslimin. Kala itu yang terhasut oleh isu dari orang Yahudi tersebut, jika telah terjadi apa-apa antara Aisyah dan Safwan. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Sebenarnya Aisyah dan Safwan tidak melakukan hal tersebut. Masalah menjadi sangat pelik karena sempat terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin. Karena di dalam kaum muslimin ini ada yang pro dan ada juga yang kontra terhadap fitnah ini. Sikap Nabi pun juga berubah terhadap Aisyah setelah mendengar dari fitnah itu. Aisyah pun disuruh oleh beliau untuk bertobat. Sementara Aisyah tidak ingin melakukannya karena Aisyah merasa bahwa Aisyah tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh kepada dirinya itu. Aisyah di situ hanya terdiam, masuk ke kamar, menangis dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kejadian tersebut itu tidak benar. Kejadian itu hanyalah sebuah fitnah orang Yahudi saja. Dan Aisyah pun mengadukan hal tersebut kepada Allah dan ingin memberikan agar Allah memberikan pencerahan terhadap orang-orang yang fitnahnya. Dari hal tersebut, maka Allah menurunkan ayat 26 surat An-Nur yang berbunyi, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabisatu lil-khabisin wal-khabisun wal-khabisat wat-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat ulaika mubarra'un mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Surahul Azim, yang artinya adalah wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, surga ya Allah. Dilihat dari arti surat tersebut, terdapat dua konteks yang artinya, pertama adalah hati yang keji dan wanita yang baik. Kemudian yang kedua, mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduh oleh mereka yang menuduh. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, surga ya Allah. Pertama-tama saya akan membahas aspek yang kedua terlebih dahulu. Makna yaitu dari mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, surganya Allah. Maknanya orang yang baik tidak akan menyebarkan fitnah. Fitnah itu hanya keluar dari orang-orang yang berhati dengki, kotor, dan keji. Sebaliknya, orang yang baik tidak akan memfitnah orang lain. Dia akan tetap bersih karena takut Allah akan memberikan dosa yang sangat berat kepadanya. Orang baik tersebut bersih hatinya seperti halnya Aisyah yang baik, maka akan tetap baik dan bersih hatinya, walaupun mendapatkan fitnah atau tuduhan dari orang Yahudi. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya saya akan membahas aspek yang pertama,
Makna dari keji di sini ialah akhlak yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, dan perilaku yang tidak baik. Dan baik di sini dimaksudkan adalah kebalikan dari sifat keji, yaitu seperti perbuatan yang tidak baik, suka memfitnah orang, ngomongin orang, seperti itu. Walaupun dahulu orang yang baik memiliki hal yang buruk atau pernah melakukan hal-hal yang buruk, namun mereka bisa bertobat. Contohnya di zaman seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak remaja yang melakukan MBI atau melakukan zina sebelum menikah, ini merupakan perbuatan yang keji. Namun semua orang keji pasti mempunyai sisi yang baik di dalam hatinya. Mungkin pada saat mereka melakukan hal tersebut, mereka hanyalah hilaf melakukannya, karena Allah melihat seseorang dari dua aspek, yaitu perbuatan dan hatinya. Sedangkan manusia hanyalah melihat dari luarnya saja, kejelekannya saja. Walaupun mereka berbuat baik, tetap saja yang mereka ingat hanyalah kejelekannya saja. Astagfirullahaladzim. Seiring berjalannya waktu, orang yang keji tersebut akan menyadari segala kesalahannya, kehilafannya, saat melihat anaknya lahir dan bertumbuh besar kelak. Mereka tidak ingin melihat anak-anaknya menjadi sama seperti mereka. Maka dari itu, orang keji tersebut bertaubat dengan cara mengintrospeksi diri untuk mengarah ke hal yang lebih baik, sampai akhirnya dia menjadi orang yang baik dan dipandang oleh orang lain bahwa dia telah menjadi orang yang baik. Wanita yang baik atau pasangan yang baik, contohnya seperti Nabi Muhammad SAW dan istrinya yang bernama Aisyah. Walaupun Aisyah telah difitnah dan dituduh oleh orang-orang Yahudi, Aisyah tetap jujur bahwa Aisyah tidak melakukan hal tersebut, dan Aisyah mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menunjukkan bahwa kejadian tersebut tidaklah benar. Maka Allah menurunkan surat ini untuk menjaga kesucian dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Apakah mungkin orang yang keji akan mendapatkan pasangan yang baik, atau pasangan yang baik akan mendapatkan pasangan yang keji? Mungkin itu banyak pertanyaan kepada surat ini. Saya akan menjawabnya sedikit. Jawabannya bisa saja, karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Karena pasangan baik tersebut bila mendapatkan pasangan yang keji, maka dia bisa merubah orang yang keji tersebut menjadi orang yang baik dengan cara menggunakan kata-kata motivasinya agar dia bisa berubah dan menjadi bertobat. Akhirnya pasangan itu pun menjadi baik dan dipandang oleh orang banyak itu bahwa pasangan ini itu baik. Maka tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini untuk mendapatkan pasangan. Inti dari surat An-Nur ayat 26 ini adalah apabila kita ingin mendapatkan pendamping hidup yang baik, soleh, rajin beribadah, maka kita juga harus seperti itu. Kalau tidak baik, kita harus introspeksi diri dulu. Apakah kita sudah baik secara luar dan dalam? Kalau sudah mencoba introspeksi diri, maka akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, dijadikan pendamping hidup kalian. Amin ya rabbal alamin. Untuk para jemaah, ada sedikit pesan. Semua orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Tinggal bagaimana kita menjadikan kekurangan tersebut sebagai pembelajaran atau teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua orang baik pasti memiliki masa lalu yang kurang baik, entah itu dari perilaku ataupun perbuatannya. Mungkin dari kekhilafan atau juga dari fitnah orang lain, seperti halnya Aisyah yang dituduh orang-orang Yahudi.
Ya, demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah yang Maha Besar, dan yang salah atau khilaf itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Akhirul kalam billahi bismillahirrahmanirrahim. Fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.